Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita datang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan-Nya yang begitu luar biasa bagi kita sepanjang hari. Hingga malam ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita akan memuji dan menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita akan bermazmur bagi Dia, kita akan bersorak bagi namanya. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat malam hari ini. Kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami yang melayani pada malam ini. Engkau mengurapi handphone yang kami pakai, bahkan keyboard yang kami pakai Engkau urapi juga Tuhan. Perlindungan-Mu bagi kami, bungkus dengan darah-Mu, pagari dan bentengi dengan para malaikat-Mu, lindungi dari serangan balik kuasa gelap. Bahkan juga semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, Engkau menjangkau dan mengurapi mereka, bawa masuk dalam hadirat-Mu, bawa masuk dalam lawatan-Mu, dan Engkau curahkan api kemuliaan-Mu, api kebangunan rohani itu Engkau curahkan, sehingga mujizat demi mujizat akan dialami malam hari ini. Akan banyak anak-anak Tuhan dilawat, akan banyak anak-anak Tuhan diberkati, banyak anak-anak Tuhan menerima mujizat pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati terus jaringan internet supaya tetap dalam keadaan baik, bahkan lampu PLN yang ada di Sentani Jayapura supaya tetap keadaan baik. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba untuk menahan hadirat Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, bermazmur bagi namanya yang kudus. Masuk dalam hadirat Tuhan. Sepanjang hari ini banyak kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sepanjang hari ini banyak mujizat yang kita alami. Sepanjang hari ini banyak pertolongan Tuhan yang kita alami. Dia Yesus Allah yang tidak pernah salah. Perbuatan kita sepanjang hari ini banyak yang salah di hadapan Tuhan, tetapi kasih-Nya, perbuatannya tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Yesus
pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Lebih sungguh katakan, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Oh, Yesus tidak pernah salah. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Yesus Allah yang tak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Haleluya. Yesus yang kami sembah, Yesus Allah yang benar. Kasih-Mu tak pernah salah, perbuatan-Mu tak pernah salah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang membenarkan kami di hadapan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu yang membenarkan kami di hadapan-Mu. Glory, haleluya. Yesus Kau Allah yang benar, Yesus Kau Allah yang ajaib. Tak pernah salah rencana-Mu bagi kami, tak pernah salah rancangan-Mu bagi kami, tak pernah salah perbuatan-Mu bagi kami, Tuhan Yesus. Tak pernah salah cara-Mu menuntun kami, tak pernah salah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allahku. Haleluya. Kuasa Roh Kudus bagi kami, lawatan-Mu bagi kami. Api kebangunan rohani Kau curahkan bagi kami. Oh, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik
pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami, mengurapi kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat demi mujizat-Mu Engkau telah sediakan bagi kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya saudaraku. Kita tetap memuji Tuhan, tetap berada di dalam hadirat Allah. Semuanya kita ini adalah hasil daripada pembenaran Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana firman-Nya di dalam Roma pasalnya yang ke-5, semuanya kita ini hasil pembenaran daripada Tuhan. Karena Roma pasal 3 berkata, tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang mencari Allah, tetapi semuanya ini kita hasil pembenaran dan hasil kemurahan daripada Allah yang melayakkan kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian sukacita bagi Tuhan Yesus Kristus. Katai merising, katai mea-mea, imino hiemambe Yehudia. Nawana surga mahikai, merising pampamto nama, jauh irato surga mahikai. Sekali lagi katakan haleluya. Surga katai merising, katai bowo wea-mea, imino hiemambe Yehudia. Nawana surga mahikai, merising pampamtonana, jauh irato surga mahikai. Katai merising, katai merising, katai merising pampamtonanaya. Oh, katai merising, katai merising, jauh irato surga mahikai. Saudaraku, mari bertepuk tangan. Lagu ini lagu dari Papua, bahasa Serui. Nanti ada bahasa Indonesianya. Dan saudaraku sudah sering mendengarkan lagu ini. Dan biar kita memberkati kota Papua dan memberkati kita masing-masing juga. Semuanya kita diberkati dengan pujian ini. Biar semuanya kita merindukan surga yang kekal. Haleluya. Surga katai merising, katai bowo wea-mea, imino hiemambe Yehudia. Nana surga merising, merising pampamtonana, jauh irato surga mahikai. Sekali lagi bersama-sama katakan dari awal. Surga katai merising, katai bowo wea-mea, jauh hiemambe Yehudia. Nawana surga mahikai, merising pampamtonana, jauh
katakan dari bahasa Indonesia. Haleluya. Surga tempat yang tenang, tempat yang Dia janjikan. Ku tinggal menunggu merindunya. Di sana tempat yang senang, senang kekal selamanya. Ku pergi ke surga yang tenang. Surga yang tenang, tempat yang senang, tempat yang senang, tempat yang tenang, tempat yang tenang kekal selamanya. Amin, haleluya. Tempat yang tenang, tempat yang tenang. Ku pergi ke surga yang tenang. Katakan kembali bersama-sama, surga tempat yang tenang. Surga tempat yang tenang, tempat yang Dia janjikan. Ku tinggal menunggu merindunya. Di sana tempat yang tenang, senang kekal selamanya. Ku pergi ke surga yang tempat yang tenang, tempat yang tenang, tempat yang tenang kekal selamanya. Haleluya. Tempat yang tenang, tempat yang tenang. Ku pergi ke surga yang kekal. Tempat yang tenang, tempat yang tenang, tempat yang tenang, tempat yang tenang kekal selamanya. Tempat yang tenang, tempat yang tenang. Ku pergi ke surga yang tenang. Haleluya. Kita masih tetap bersuka cita bagi Tuhan. Kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Inilah puji-pujian kami. Nggak masuk. Anak-anak Nggak negeri masuk. Papua. Haleluya. Haleluya. Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan permai. Haleluya. Haleluya. Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan permai. Aku berdiri di negeri ini, aku bernyanyi dari negeri ini, aku bersaksi dari tempat ini, bermasmurkan nama Yesus selagi hayat, dikandung badan di dunia ini selamanya. Oh,
selamanya. Aku berdiri di tanah ini, aku bernyanyi dari negeri ini, aku bersaksi dari tempat ini, bermazmurkan nama Yesus selagi hayat di kandung badan di dunia ini selamanya. Yang walaupun kuncinya agak lari, tetapi tetap kita merasakan sukacita, damai daripada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Biasa karena pengaruh-pengaruh masih batuk, masih flu, tetapi bukan itu yang menjadi halangan untuk kita mendapatkan urapan daripada Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, ya Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua, buat kita semua. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu, ya Yesus. Yesus baik, baik buat kita semua. Lebih sungguh-sungguh katakan, Yesus baik, baik buat kita semua. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu, ya Yesus. Yesus baik, baik buat kita semua. Yesus baik, baik buat kita semua. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah bermazmur bagi nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau pakai dia Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Dari kitab Yesaya
pasalnya yang ke-55. Yesaya 55 ayatnya, maaf, bukan 55 tapi Yesaya 46. Yesaya 46 ayatnya yang keempat, satu ayat saja. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Saya akan berikan satu ilustrasi kepada kita. Ada satu orang musafir sedang berjalan di padang pasir. Dia berjalan, dia seorang yang percaya kepada Kristus. Di dalam perjalanannya itu, dia melihat ada dua pasang bekas telapak kaki. Sudah pasti yang satu pasang itu adalah bekas telapak kakinya dia. Lalu ada satu orang lagi bekas telapak kaki, tetapi orangnya nggak kelihatan. Dan dia sangat yakin bahwa itu adalah bekas telapak kakinya Tuhan. Maka dia bernyanyi dengan penuh semangat. Dia bernyanyi dengan luar biasa. Dia bernyanyi dengan sukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Dia bernyanyi. Dan terakhir lagunya dia, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dia merasa tenang. Karena dia merasa bahwa ada Tuhan Allah di sebelahnya dia. Tetapi tiba-tiba bekas telapak kaki yang satu pasang itu hilang. Mulailah dia takut, cemas. Dia pandang kiri kanan, muka belakang, tidak ada siapa-siapa, sepi. Dia mulai menangis. Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan aku? Perjalananku belum sampai pada tujuan. Tidak lama lagi akan gelap. Aku mau di mana untuk beristirahat pun aku tidak tahu. Dia menangis terseduh-seduh. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat lembut sekali. Ada bisikan yang dia dengar berkata, anakku, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau sedih? Mengapa engkau takut? Aku masih ada di sini. Dia bingung mendengar suara itu. Dia pandang kiri kanan, muka belakang, tidak ada siapa-siapa. Bekas telapak kaki juga hanya satu pasang. Lalu dia bertanya, Tuhan, apakah itu suaramu? Lalu terdengar lagi jawaban, iya, itu suaraku. Loh, kalau memang engkau masih ada bersama denganku Tuhan, kenapa yang ada ini bekas telapak kaki hanya satu pasang bekas telapak kakiku? Lalu suara itu berkata, nak, yang kau lihat itu bukan bekas telapak kakimu, tapi itu bekas telapak kakiku, nak. Kalau begitu aku di mana Tuhan? Kalau memang itu bekas telapak kakimu, engkau ada di dalam gendonganku. Akulah yang berjalan itu. Engkau ada di dalam gendonganku. Firman Tuhan pada hari ini berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Di dalam Yeremia 20, di dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus itu sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya.
Jadi di dalam ayat ini, sampai masa tuamu, sampai masa tuanya kita, aku yaitu Allah, tetap Dia, artinya tidak berubah. Kuasanya yang dulu sampai hari ini masih ada. Mujizatnya yang dulu sampai hari ini masih ada. Pertolongannya yang dulu hari ini pun masih ada. Dia sama, tidak berubah. Kasihnya nggak pernah berubah kepada kita. Pertolongannya, penyertaannya yang ajaib itu tidak pernah berubah dan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Seperti pujian berkata, walaupun gunung-gunung beranjak dan segala bukit-bukit bergoyang, tetapi kasihnya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah beranjak dari kehidupan kita ini. Dan sampai masa putih rambutmu, sampai kita tua, punya uban, rambut putih, aku menggendong kamu. Arti kata menggendong, Allah itu terus ada bersama-sama dengan kita. Ada satu orang kesaksian yang sangat membangun saya, saudaraku. Saya berteman di Facebook dan juga berteman di WA. Dia masih nona. Dia bekerja di Malaysia, namanya Yuliana Bunga. Dia banyak kesaksian. Dia berkata begini, Ibu Gembala, ketika saya masih belum meresponi panggilan Tuhan, oh saya babak belur Ibu Gembala. Saya babak belur. Saya banyak sekali masalah, sampai saya kecelakaan, sampai gak bisa jalan. Hancur-hancur kaki saya ini. Tubuhku ini hancur-hancur. Ketika saya masih menolak panggilan Tuhan. Tetapi ketika saya sudah responi panggilan Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau meresponi panggilan-Mu, aku mau melayani Engkau, tetapi aku mau melayani lewat apa yang ada padaku. Beri aku pekerjaan. Dan akhirnya Tuhan memberikan pekerjaan. Dia dari Toraja, saudaraku. Nona ini dari Toraja dan dia bekerja di Malaysia. Dan saya nggak tahu persis pekerjaannya sebagai apa di sana, tetapi kalau saya simak dari kesaksiannya, begitu luar biasa berkat Allah bagi dia di sana. Penyertaan Tuhan, digendong Tuhan, walaupun sudah babak belur tubuhnya, walaupun sudah hancur-hancur tubuhnya, tetapi Tuhan Allah tetap menggendong dia, memelihara dia, dan memberikan yang terbaik baginya. Dan akhirnya pekerjaan yang terbaik pun Tuhan sediakan, sampai dia mendukung pembangunan rumah Tuhan di Toraja itu 3, saudaraku. Banyak orang-orang kaya di luar sana belum tentu dia mau membangun rumah Tuhan. Yang ada janji tinggal janji. Janji-janji tinggal janji. Itu yang banyak, saudaraku. Dan dia berkata di dalam kesaksiannya, saya merasakan sampai hari ini, Bu Gembala, Tuhan tidak meninggalkan saya. Begitu saya responi panggilan Tuhan, begitu saya sambut panggilan Tuhan, saya merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang walaupun Tuhan pernah membawa saya sampai kepada titik 0, tetapi saya merasakan pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Yang walaupun saudaraku pernah mengalami seperti itu, babak belur dalam ekonomi mungkin, sampai kepada titik 0 Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Engkau ada di dalam gendongan Tuhan. Jikalau engkau sudah ada dalam gendongan Tuhan, arti kata gendongan adalah Tuhan terus bersama-sama. Untuk apa khawatir? Untuk apa takut dalam hidup ini? Mari kita lihat di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukan Sebab rancanganku, rancanganmu. yaitu rancangannya Allah untuk kita. Terus, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. iya, rancangannya Tuhan bukan rancangan kita. Kalau menurut kita, rancangan kita, rencana kita itu terbaik, tetapi belum tentu. Terus,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Terus, Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. perbedaan antara rancangan kita dengan rancangannya Allah itu seperti langit dan bumi. Itu perbedaannya. Jalannya kita pun sangat berbeda. Jalannya Allah bukan jalannya kita. Seringkali jalan yang kita pilih menjerumuskan kita sendiri. Bahkan seringkali juga kita menciptakan jalan kita sendiri. Tetapi itu juga salah. Mari kita minta jalan. Mari biarkan Tuhan yang menciptakan jalan. Jangan pernah menciptakan jalan untuk dirimu sendiri. Jangan pernah mereka-rekakan untuk dirimu sendiri. Rancangan Tuhan itu yang terbaik. Apa rancangan Tuhan rupanya untuk kita? Mari kita lihat di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Apa rancangannya Tuhan yang begitu indah bagi kita? Kalau rancangannya manusia kan seringkali gagal. Kalau menurut kita itu baik, padahal belum tentu baik menurut Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Sampai di sana kamu. dulu. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku, yaitu pada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Dia yang menciptakan kita. Jadi dia yang tahu yang terbaik untuk kita. Kalau sampai kita pun sakit, ada organ tubuh kita ini yang sakit, dia juga yang tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Kenapa? Karena dia yang menciptakan kita. Semua organ yang ada pada tubuh kita ini dia yang ciptakan. Jadi kalau ada yang rusak atau yang sakit, dia tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Yang seringkali terjadi, kita tidak langsung lapor kepada dia, tapi seringkali kita langsung pergi ke dokter, ke rumah sakit, andalkan obat, andalkan dokter, kita lupa dengan dia. Atau bahkan yang lebih parah lagi, ada yang pergi ke dukun. Ini yang lebih parah. Saudaraku boleh-boleh saja pergi ke dokter. Boleh, tidak salah ke dokter. Tetapi jangan lupa laporan dulu kepada Sang Pencipta. Amin. Amin. Jangan lupa laporan dulu kepada Sang Pencipta. Karena dia yang ciptakan kita. Dia izinkan gak kita ke dokter? Tanya dulu kepada dia. Jangan ambil keputusanmu sendiri. Tuhan seringkali dia mau mujizat itu kita alami langsung, tangan yang menyembuhkan. Tetapi kita lupa bahwa dia yang menciptakan kita. Kita berpikir, dia kan gak tahu. Seperti Petrus. Ya toh? Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain. Padahal Tuhan Yesus yang mengajak mereka menyeberang ke Danau Galilea. Tetapi begitu ada di dalam perahu, Petrus tidak mengizinkan Tuhan Yesus yang menjadi jurumudi. Kenapa? Dia berpikir, ini kan Tuhan Yesus anak tukang kayu. Dia nggak akan ngerti angin danau ini. Angin sakal kah? Angin puting beliung kah? Ini kan dia nggak ngerti. Sehingga mereka tidak mengaktifkan Tuhan Yesus dalam perahu. Dan Tuhan Yesus tidur. Lalu apa yang terjadi? Angin sakal datang. Hampir karam kapal mereka. Mereka marah. Mereka datangi Tuhan Yesus. Guru, kau tidak peduli. Kita mau tenggelam. Kau malah enak-enak tidur. Mereka yang salah kok. Tidak mengaktifkan Tuhan. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Tidak kita izinkan dia berkarya. Tidak kita izinkan dia melakukan sesuatu dalam diri kita. Sehingga apa? Kekhawatiran melanda hidup kita. Padahal di dalam Yesaya tadi berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong. Arti kata menggendong, Allah menyertai. Kalau Allah menyertai, kenapa kita mesti takut? Mengapa kita mesti bimbang?
Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan berikan jemaat di udara lewat Facebook ini yang begitu perhatian sekali buat saya. Banyak motivasi-motivasi. Ibu Gembala, saya melihat terlalu banyak sekali tantangan, cobaan, masalah yang Ibu Pendeta hadapi. Tetapi nggak usah takut. Ada banyak orang yang berdoa untuk Ibu Pendeta. Pasti Ibu Pendeta mampu untuk menghadapi semuanya itu. Perhatian yang begitu luar biasa. Motivasi yang begitu luar biasa. Sehingga saya merasa saya tidak sendiri. Kita nggak pernah sendiri, saudaraku. Tuhan pasti akan kirim orang-orang. Itu bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Itu bukti penyertaan Tuhan. Itu bukti bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap jam. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Jadi kenapa kita mesti khawatir? Apa yang akan kita makan hari ini? Apa yang akan kita makan besok? Apa yang akan kita pakai? Kenapa mesti khawatir? Saya jujur, saudaraku, saya tidak pernah memikirkan untuk kebutuhan saya di masa tua saya. Banyak orang-orang bahkan sampai keluarga bilang begini, kau harus pikirkan masa tuamu. Kau tidak ada anak yang akan memperhatikanmu kelak kalau kau sudah tua. Berarti kau harus bikin tabungan untuk masa tua. Saya nggak pernah khawatirkan akan hal itu, saudaraku. Saya ada uang, saya pakai untuk pelayanan. Ada berkat, saya pakai untuk pelayanan. Ada berkat, saya pakai untuk pelayanan. Yang penting saya cukup untuk makan hari ini, ada makan besok, ada makan dan seterusnya. Dan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang paling utama bagi saya. Saya tidak mengkhawatirkannya. Kenapa? Karena firman ini sudah menjadi jaminan. Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong, Allah menyertai. Aku telah melakukan, bukan akan. Bukan akan, tetapi telah. Berarti sampai hari ini kita ada dalam gendongan Tuhan. Sampai hari ini kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Aku telah melakukannya dan mau, bayangkan ini, dan mau menanggung kamu terus. Bukan menanggung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Keluarga mungkin bosan nanggung kita selama 1 bulan, 2 bulan, kasih makan kita di rumahnya, numpang di rumahnya, toh. Bosan lama-lama, dia ini, bosan deh. Tetapi Tuhan tidak. Dia berkata selamanya, seumur hidup kita. Dia mau menanggung apa yang dia tanggung. Apa yang dia tanggung? Termasuk dosa atau kesalahan. Termasuk kutuk. Termasuk penyakit. Termasuk persoalan, masalah, penderitaan. Segala aib, hina, semua dia tanggung. Dia ambil alih maksudnya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini, saudaraku. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Firman Allah berkata, Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi kalau tubuh ini sakit, berarti dia turut merasakan karena dia ada di sini. Pasti dia akan lakukan sesuatu. Amin. Amin. Dia mau menanggung. Bayangkan menanggung semua. Semua loh, saudaraku. Berapa banyak kebutuhan kita dia tanggung. Tetapi sayangnya, anak-anaknya sangat sedikit yang mau melakukan ini. Apalagi kalau untuk menanggung pembangunan rumah ibadah. Sangat sedikit. Saya bangga kepada Tuhan. Yang walaupun ya penampilan saya seperti ini, wajah pas-pasan, ya toh, wajah pas-pasan lah.
Kadangkala juga saya kalau melihat wajah saya di cermin, kenapa ya wajahku kok begini ya? Rada-rada lucu kelihatannya. Lalu Tuhan ingatkan kembali, itu kan aku yang ciptakan. Kenapa kau bilang lucu? Ya juga ya. Tidak ada ciptaan Tuhan yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Tetapi saya bangga kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan percayakan saya di dalam pelayanan penggembalaan. Saya bangun gereja 3 loh saudaraku. Di Sumatera. 3. Saya bangun 3 saudaraku. Dan semuanya itu saya serahkan kepada anak-anak rohani saya yang menggembalakan. Dan kalau Tuhan izinkan, di Papua ini nanti Tuhan izinkan saya membangun gereja, saya pasti akan bangun. Saya percaya Tuhan izinkan, itu iman saya. Walaupun saya tidak punya uang, tetapi Tuhanku punya uang. Dia kaya. Dia sediakan segala apa yang kami butuhkan dalam pelayanan. Tanah sudah ada, yang walaupun kami cicil. Itu luar biasa. Dan saya percaya Tuhan sediakan segala kebutuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan saya yang paling utama. Tempat beribadah. Saya tidak pernah memikirkan untuk apa masa depan saya. Yang saya tahu itu Tuhan pasti pelihara. Karena Dia sudah menanggung semuanya kok. Ini janjinya Dia. Aku menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu. Bayangkan sampai Dia pikul. Dan menyelamatkan kamu. Kita kembali kepada Yeremia tadi. Coba kita buka kembali. Maaf, bukan Yeremia, tapi Yesaya 55. Yesaya 55 tadi. Ayat 8 sampai dengan 9. Coba diulang baca. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Iya, kadangkala saudaraku, jalan yang Tuhan izinkan kita lalui penuh dengan onak dan duri. Bahkan mungkin jalan itu juga licin dan terjal. Tetapi seperti pujian dari awal berkata, Tuhan gak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Gak pernah salah. Ketika Dia mengizinkan kita ada berjalan di dalam onak dan duri, Dia gak salah. Ketika Dia izinkan kita berjalan di jalan yang licin dan terjal, juga tidak salah. Dia gak pernah salah. Mengizinkan kita ada di dalam masalah, mengizinkan kita ada dalam penyakit, mengizinkan kita ada dalam kekurangan, mengizinkan kita ada di dalam penderitaan. Dia gak pernah salah. Gak pernah salah. Itu sebabnya jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kalau seandainya Engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Itu perkataan siapa? Marta. Dia persalahkan Tuhan. Kalau seandainya Engkau ada di sini Tuhan, Lazarus tidak mati. Jangan pernah berkata demikian. Kalau seandainya Engkau tolong aku kemarin Tuhan, tidak mungkin ada penderitaan ini. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Yang membuat kita itu susah, sebetulnya kita sendiri. Kita memaksakan kehendak. Tuhan bilang, jangan nak. Kita paksa, jangan nak. Menurutmu itu memang baik, tapi tidak baik, jangan. Aku tidak izinkan kau buka usaha itu. Aku tidak izinkan kau buka pekerjaan itu. Aku tidak izinkan kau lakukan itu. Jangan nak, tidak, ini baik Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Capek. Kalau kita menciptakan jalan kita sendiri, saya mau berkata, capek. Hosa. Kalau orang Papua bilang. Jadi jangan pernah menciptakan jalan sendiri. Yang walaupun menurutmu itu baik.
Sebab jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Segala sesuatu bertanya kepada Tuhan. Boleh enggak Tuhan? Menurut kita memang itu baik. Karena firman-Nya berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya pekerjaan. Tetapi ingat, kalau Tuhan tidak tempatkan pekerjaan itu untuk kita, jangan dikerjakan. Jangan pernah paksa kehendakmu kepada Tuhan. Sama seperti saya toh. Saya dulu sekolahnya itu SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Salah jurusan. Harusnya kan saya tetap ngajar di sekolah. Tetapi tidak ngajar di sekolah, ngajar di gereja jadi pendeta. Harusnya guru, tetapi jadi pendeta. Tuhan bilang apa? Bukan di situ tugasmu, nak. Yang walaupun menurutmu itu baik untuk menjadi seorang guru, tapi bukan. Karena guru itu adalah mendidik anak-anak, ya toh? Tetapi Tuhan bilang bukan di situ pekerjaanmu, nak. Tuhan tempatkan saya ulang untuk kuliah. Ambil jurusan teologi, pastoral, dan penggembalaan, melayani Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan yang penuh harapan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Itu rancangannya Tuhan. Penyertaannya, pertolongannya luar biasa. Maka dari itu, tanya Tuhan, apa yang akan engkau kerjakan? Tanya Dia. Apa yang akan engkau lakukan? Tanya Dia. Dan jangan pernah khawatir akan kehidupan ini. Jangan terlalu khawatir. Tolong doakan saya tiap hari. Jangan berhenti doakan saya ya. Jangan berhenti doakan saya ya. Saya masih pakai tongkat nih. Saya masih belum ini. Imanmu yang akan menolong engkau. Imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Imanmu yang akan menyelamatkan. Bukan iman orang lain. Mari kita miliki iman bahwa Allah ada beserta dengan kita. Dukungan doa itu perlu. Tetapi jangan harapkan oleh karena doa orang lain engkau diberkati Tuhan. Tetapi harapkanlah engkau ditolong, engkau diberkati karena doa dan imanmu. Doa teman, doa sahabat, doa orang lain itu sebagai pelengkap, sebagai pendukung. Begitu saudaraku. Sebab sudah ada jaminan firman Tuhan tadi. Apa? Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, memikul kamu, menanggung kamu. Bayangkan saudaraku, semua Tuhan tanggung. Segala apa yang kita butuhkan, Dia tanggung. Apa yang kau butuhkan? Tuhan sudah tanggung semua. Engkau membutuhkan pembelaan, engkau membutuhkan keadilan, engkau membutuhkan pertolongan. Apa yang kau butuhkan? Kau membutuhkan mujizat. Dia berjanji, maka Dia akan menggenapinya. Asalkan engkau percaya dengan sungguh. Jangan bimbang sedikit pun, walaupun itu hanya sebesar sehelai rambut ini. Jangan pernah bimbang. Ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Saya rindu menaikkan pujian dari bahasa Batak juga. Dan nanti kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Haleluya. Saudaraku tahu lagu ini karena semuanya kita memiliki lagu ini di dalam kidung jemaat, ya. Bagi saudaraku yang duduk di rumah masing-masing, bahasa Poso pun ada, bahasa Torajanya pun ada, bahasa Indonesianya pun ada, bahasa Bataknya pun ada, bahasa Inggrisnya pun ada. Maka dari itu nyanyikan dari versi bahasa masing-masing. Yang walaupun nanti akan kita nyanyikan juga bahasa Indonesianya. Haleluya.
jaho nang holsoan ho Yesus matongtong dongan mi urupan na ho apulan na ho sonang ho tongtong di dalan mi nang daon tahe si tujuan mi dang maon tolhas tusi di pai maho tomuon na ho tungso nang do di lambung na ho. Apapun persoalanmu, serahkan kepada Tuhan. Ketika engkau ada di dalam perjalanan, jalan yang kau tempuh itu licin, penuh onak dan duri. Jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan cemas. Sebagaimana janjinya di dalam firman-Nya, sampai masa tua kita, Dia menggendong. Dia ada bersama-sama dengan kita. Semua Dia tanggung apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang kau butuhkan hari ini, Dia tahu. Haleluya. Mari kembali katakan dari awal bersama-sama. Haleluya. Lo saut maho borhatun nada holan Jesus bain dongan mi toguon naho ramotan naho saitiur sudenala kami nang ladit porhol sidalanan mi nang hasit ngot-ngot rohami dang boy ganggu ho dang boy lilu ho molo Jesus mandongani ho dinalo jaho nang holsoan ho Jesus matongtong dongan mi urupan na ho apulan na ho sonang ho tongtong di dalan mi nang daon tahe si tujuan mi dang maol tolhan tusi di pai maho tomuon na ho tungso nang do di lambung na ho. Mari kita nyanyikan dari bahasa Indonesia. Bila kau pergi ke tempat yang jauh, Yesus selalu besertamu. Kau dibimbingnya, kau dituntunnya, selamat seluruh langkah hidupmu. Biar curam gelap jalan jauh tempuh, hatimu sedih mengeluh, takkan kau penat
takkan kau sesal bila Yesus menyertaimu. Bila kau lelah, bila kau lesu, Yesus selalu besertamu. Kau dibujuknya, kau dituntunnya, selamat kau sepanjang jalanmu. Biar jauh tempat yang kan kau tuju, biar susah mencapainya, kau ditunggunya, kau disambutnya, berbahagia kau di sisinya. Apapun yang menjadi persoalanmu hari ini, mari datang kepada Tuhan. Sebab Dia Yesus Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya. Firman-Nya ya dan amin. Sekalinya Dia berjanji, maka pasti akan Dia tepati janjinya. Haleluya. Penderitaan demi penderitaan yang kita rasakan, Tuhan ada. Sebab sebagaimana firman Tuhan berkata, hidup kita ini bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Maka Dia akan memberikan pertolongan itu. Mari kita satukan doa. Haleluya. Haleluya. Supaya kita untuk terus saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Firman-Mu sungguh menguatkan hati kami. Firman-Mu sungguh menghibur kami. Allah ada bersama dengan kami, bahkan seumur hidup kami. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Engkau yang berjanji, ketika kami ada dalam masalah, ketika jalan yang kami lalui terjal, licin, penuh dengan onak dan duri, Engkau tidak membiarkan kami, Engkau ada di sana, Engkau menuntun kami. Engkau memberikan perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa terus untuk Jire Vanessa Sembiring. Terlalu yakin dan percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau yang menciptakan Jire Vanessa, maka Engkau yang mengetahui bagaimana cara untuk menyembuhkan jantungnya. Yang kami tahu Yesus Allah, tangan-Mu berkuasa, tangan-Mu hebat, tangan-Mu dahsyat. Engkau jamah hari ini jantungnya Tuhan. Dan Engkau yang akan menutup lubang yang ada pada jantung itu, sehingga dia tidak perlu dioperasi. Sebab Engkau Yesus dokter di atas segala dokter yang hebat. Tangan-Mu yang berkuasa yang menutup lubang itu. Demi kasih-Mu kepada dia karena dia masih kanak-kanak. Tidak mungkin dia dioperasi, masih kecil. Tidak Engkau izinkan dia menderita, dia masih balita. Engkau Yesus sahabat anak-anak, maka Engkau mendatangi dia. Mujizat-Mu kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sehat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Imade Risma Resmia Bajutara, yang hari ini tidak jadi dirujuk ke rumah sakit Palu, masih tetap ada di Parigi. Dokter yang menanganinya, Engkau berkati dia. Berikan hikmat baginya untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengeluarkan penyakit dari dalam perutnya. Berkati dokter itu. Berkati tangannya, Engkau urapi Tuhan. Mari ulurkan tangan-Mu untuk memberkati Bapak Imade Resmia Bajutara. Jamah perutnya Tuhan. Cairan yang menumpuk, udara atau angin yang menumpuk di dalam perutnya. Dengan kuasa darah-Mu yang hebat itu, Kau mampu untuk menghancurkannya.
Dengan kuasa bilur-Mu sembuh. Bahkan obat yang diminum, peralatan medis yang dipakai, Engkau menguduskan, Engkau memberkati. Berkati semua anak-anaknya yang dengan penuh setia merawat, menjaga di rumah sakit. Bahkan istrinya juga Engkau memberkati, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Sebab tubuhnya Bapak I Made Resmia Bajutara bukanlah sarang penyakit, tetapi tubuhnya adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam diri. Maka penyakit itu tidak betah tinggal di dalam tubuhnya. Sembuh oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Selvi Wahono, yang sampai hari ini masih terbaring di rumah sakit karena COVID. Demikian juga dengan Bapak Chandra Jaya Prana bersama dengan istrinya Susan Wahono. Mari Engkau menjamah mereka, basuh dengan darah-Mu yang kudus. Hancurkan semua virus penyakit itu. Sembuh oleh kuasa bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Organ-organ tubuhnya yang sudah tersebar dengan penyakit virus corona itu, biarlah Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Obat maupun vitamin yang masuk ke dalam tubuh mereka Engkau berkati, sehingga mendatangkan kesembuhan bagi mereka bertiga. Terima kasih Tuhan. Di antara semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, apapun yang menjadi beban-beban doa mereka, apapun pergumulannya, apapun kebutuhannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati. Angkat segala kekhawatiran dari hidup mereka. Angkat semuanya dan lawat. Mujizat-Mu terjadi. Mujizat Allah terjadi. Mujizat Allah terjadi malam ini. Bagi semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah live ini. Pergumulan mereka dijawab. Kebutuhan mereka diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau terima mujizat itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu berjalan seorang diri. Engkau ada. Memberikan penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Dan terus kami berdoa untuk pergumulan gereja Allah Baik Jemaat Galilea. Baik untuk pelunasan tanah, baik untuk biaya pembangunan, kami percaya Engkau telah sediakan semuanya. Berkat-berkat dari utara, timur, selatan, barat itu datang mengalir bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Teruslah malaikat-Mu ada bersama-sama dengannya. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Berkati kota kami Papua. Berkati Jayapura. Berkati Doyo Baru Sentani. Berkati seluruh daerah-daerah pelosok-pelosok pedalaman yang ada di Papua. Curahkan hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan berkat-Mu. Damai sejahtera-Mu tercurah, kerukunan, keharmonisan itu tercurah bagi semua umat-Mu yang ada di Papua ini. Bahkan yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau terus yang akan memakai kami dengan urapan-Mu. Kami akan tutup ibadah kami malam ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan umur panjang itu menjadi bagian kami bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Doakan kami dalam pelayanan supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah setiap malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.